penonton. Antara 7 ke 7 presiden tadi kan. Okay, siapakah presiden favourite anda? Okay. What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita, saya Arash Manso. Seperti biasa, terima kasih kerana terus menonton Arash Manso YouTube channel. Okay, untuk yang kali pertama hadir ke channel ini, jangan lupa untuk klik butang subscribe. Jangan lupa untuk like, komen dan share. Dan jangan lupa untuk follow saya dekat Instagram guys. Okay, so untuk kali ini saya akan react mengenai daripada channel yang sama yang saya react sebelum ni. Yang sebelum ni mengenai mengagumkan Indonesia menjadi perbincangan di dunia. Siapa yang belum lihat, boleh lihat video tersebut dahulu. Dan juga daripada channel yang sama, iaitu channel Point. Okay, yang tapi kali ini tajuk dia yang bertajuk gara-gara presiden ini Indonesia jadi begini. Okay, so ni juga ada yang minta untuk saya react, ada yang komen untuk saya react untuk video ni. So kita nak tahu juga gara-gara presiden ini, presiden manakah dan apakah yang jadi kepada Indonesia guys. Okay, so let's go. Kita akan react gara-gara presiden ini Indonesia jadi begini. Okay, so let's go guys. 1, 2, 3, boom. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Anak-anak pelajar sekarang harus ini semua presiden-presiden Indonesia mungkin. Benar-benar untuk mencintai Saya tanah air. tak mengetahui semuanya. Produktivitas itu tergantung dari 3 elemen pada manusia. Elemen Ini nice guys, saya boleh tahu semua perdana ataupun presiden Indonesia. terhadap mekanisme. Saya hanya tahu Joko Widodo dengan yang Soekarno yang pertama tu kan. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila. Pancasila guys, saya tahu dah. Pancasila itu merupakan seperti di Malaysia yang rukun negara. Okay, Saya sangat merindukan yang namanya kaum perempuan untuk menjadi presiden. Pancasila itu memang sangat dihormati, satu yang pegangan kepada rakyat Indonesia lah. Negara berketuhanan, bukan negara agama. Kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa di bumi Indonesia demokrasi. Yang kali ini best guys, sebab saya boleh kenal semua presiden Indonesia. Kita harus Yes. pada sebuah negara. Jadi saya tahu Presiden Joko Widodo, Jokowi. Memiliki fleksibilitas yang tinggi. Ramai Buah kerja keras presiden-presiden Indonesia. Nice. Sangat menarik ni guys. Setiap negara di dunia memiliki sosok pemimpin atau kepala negara. Betul. Di Indonesia, presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi Betul. dalam susunan pemerintah. Selama 75 tahun ini kemerdekaan, power guys. Indonesia sudah dipimpin oleh 7 presiden. 7. Dan tak dapat dipungkiri, kemajuan Dan ada seorang dirasakan wanita yang menjadi presiden Indonesia. tidak lain dan tidak bukan. Saya baru tahu guys. Jasa presiden-presiden Indonesia tersebut. Lantas, apa sajakah prestasi baik yang telah ditinggalkan oleh presiden-presiden semasa menjabat? Apakah prestasi terbaik yang ditinggalkan? Insinyur Soekarno, Insinyur presiden pertama Republik Soekarno. Indonesia dengan masa bakti 1945 hingga 1967 ialah Insinyur Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno. Kemerdekaan Indonesia adalah pencapaian terbaik yang telah diberikan Soekarno kepada Ini memang rakyat Indonesia. diingati Pada oleh tanggal rakyat 17 Indonesia. Agustus 1945, Bung Karno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat internasional. Untuk itulah dirinya dijuluki Bapak Proklamator Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta. Sebelum mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno jugalah yang Dia nampak macam tegas, seorang yang sangat tegas yang luar biasa mengenai Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi Dasar bangsa negara. Indonesia. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five. Five. Sila means principle. The Pancasila. Sila, the five Five guiding principle. of our national life. Nice. Yang kedua, Muhammad Soeharto.
Peralihan masa jabatan dari Presiden Soekarno kepada Presiden yang kedua ditandai dengan pergantian orde. Orde pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama dan pemerintahan Soeharto disebut dengan Orde Baru. Ya, Jenderal Besar TNI Purnawirawan Muhammad Soeharto adalah Presiden kedua Indonesia dan satu-satunya presiden dengan masa jabatan lebih dari 30 tahun. Lama sebagai Bapak Pembangunan karena 30 tahun nih. Pembangunan dengan Rapelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Sebetulnya mengenai soal pembangunan. Dia dari segi pembangunan. Daripada pelaksanaan trilogi pembangunan, ialah stabilitas nasional dan pemerataan. Sejak semula daripada tahun pertama daripada Pelita pertama, itu sudah dilaksanakan. Pembangunan diutamakan kepada pedesaan. Di sampingnya pertanian, kemudian industri, tapi pedesaan. Apa wujudnya? Ialah mengenai Enpres desa. Enpres desa itu sejak daripada Pelita pertama sudah dilaksanakan. Walaupun jumlahnya itu hanya sedikit, hanya 100.000 pada waktu. Karena kemampuan negara tidak ada. Tapi maksudnya pada waktu itu 100.000 itu adalah mendorong supaya desa itu turut membangun. Selain itu, di balik sosoknya yang penuh dengan kontroversi, Presiden Soeharto ternyata berhasil membuat Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil meluncurkan satelit, yaitu satelit Palapa A1 pada tanggal 9 Juni 1970. Cakap apa? Peninggalan yang sangat bersejarah Baharudin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie sering disebut sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Bapak Teknologi. Yang kedua itu Bapak Pembangunan. Pesawat terbang. Pesawat dikenal sebagai Presiden Indonesia ketiga dengan masa jabatan terpendek yakni dari 21 Mei 1998 setahun. Oktober 1999. Tak sampai gue. Habibie menjabat sebagai presiden menggantikan Soeharto yang menyatakan mundur setelah gejolak reformasi. Sebelum memangku jabatan presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional. B.J. Habibie ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut. Walaupun terbilang singkat, selama masa kepemimpinannya, Habibie telah melakukan segenap terobosan untuk memulihkan situasi Indonesia. Salah satunya ialah kebijakan politik dalam pembentukan partai politik yang membuat banyak yang partai. Walaupun singkat tapi dia masih meninggalkan jasa kepada negara Indonesia. Nah seterusnya Abdurrahman Wahid. Setelah Habibie, Presiden Indonesia, saya tak pernah tahu pun guys, ni first time saya tahu Presiden Indonesia guys. Kesemua ialah Abdurrahman Wahid, sosok guru bangsa yang karismatik yang akrab disapa Gus Dur. Ia mendapat julukan sebagai Bapak Pluralisme. Bapak Pluralisme. Julukan tersebut muncul lantaran semasa dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Gus Dur dengan lantang membela keberagaman Indonesia. Hal itu semata-mata karena kecintaannya terhadap keberagaman dan tak mengenal unsur perbedaan. Ini Bapak keberagaman negara yaitu mempertahankan keragaman kebinekaan. Niku Bung Karno paling seneng niki bolak-balik niku mengutip ucapan seorang filosof Prancis Ernest Renan, dawuhe napa? Raison d'être d'une nation. Alasan berdirinya sebuah bangsa. Lah terus Bung Karno mendesakan Reno, berdirinya bangsa Indonesia itu karena kebinekaan. Kebinekaan. Berbeda-beda tapi satu. Betul. Bineka Tunggal Ika. Gus Dur menjadi perekat bagi umat lain yang berbeda. Di samping itu, salah satu keberhasilan Gus Dur semasa menjadi presiden ialah menumbuhkan ekonomi Indonesia. Ekonomi pun menjadi 7,5% dalam kurun waktu 2 tahun. Dalam masa 2 tahun ini perempuan. Megawati Soekarno Putri. Gus Dur, tongkat estafet pemerintah Indonesia dilanjutkan oleh presiden perempuan wanita Megawati Soekarno Putri. Megawati menjadi wanita pertama dan satu-satunya hingga saat ini yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Masa kepemimpinannya pada tahun 2001 hingga 2004, Megawati menorehkan sejumlah prestasi. Salah satunya ialah berdirinya sebuah lembaga negara yang bersifat independen, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Korupsi. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia rasuah di Malaysia menggerogoti bangsa. Selain itu, dalam mengemban amanat rakyat, sejumlah agenda ia lakukan, di antaranya meletakkan kedaulatan sebagai hukum tertinggi melalui pemilihan umum atau pemilu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
Nah seterusnya, ini saya pernah ingat, Susilo Bambang Yudhoyono. Berkat kebijakan yang diambil oleh Megawati mengenai pemilu, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden ke-6 yang dipilih oleh rakyat dan menjabat selama 2 periode. Selama masa baktinya, pria yang biasa disapa SBY ini juga telah meninggalkan jejak-jejak prestasi bagi bangsa Indonesia. Di antaranya, pertama kali sepanjang sejarah, harga BBM diturunkan hingga 3 kali pada tahun 2008. Harga minyak, Jejak baik lainnya yang ditinggalkan SBY ialah pemerintah menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam pendidikan, memberikan pendidikan gratis dengan menerapkan pembebasan pendidikan gratis, sekolah guys, melalui bantuan operasional sekolah atau BOS. 31,3 juta siswa setingkat SD itu mendapatkan bantuan BOS. Insinyur Haji Joko Widodo. IR dia. Insinyur, guys. Setelah habis masa jabatannya sebagai presiden, pangkat yang paling tinggi dalam kejuruteraan engineering, yang hingga IR, masih menjabat sebagai presiden Indonesia di periode pemerintahannya yang kedua hingga tahun 2024 mendatang. Pria yang kental dengan logat Jawanya ini terkenal dengan gaya belusukannya. Berbagai kebijakan telah diluncurkannya demi meningkatkan kekuatan ekonomi dan kemandirian ekonomi bangsa. Salah satu kebijakan Jokowi yang terbilang tak biasa ialah keberhasilannya dalam mengambil alih PT Freeport yang selama puluhan tahun dikuasai oleh asing. Keseriusan Jokowi dan jajarannya dalam mengembalikan kekayaan Ibu Pertiwi membuahkan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses panjang hampir 3,5 tahun, hampir 4 tahun kita lakukan dan alot sekali. Kalau sudah bisa masuk ke head of agreement. Saya suka dia punya penampilan ataupun dia punya style Presiden Jokowi. Itu hanya ketemu kemudian tanda tangan. Ini proses panjang 3,5 tahun kita dengan Freeport. Alot. Hal lain yang telah dan sedang dilakukan oleh Jokowi ialah menggenjot berbagai pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Karena dirinya berkeyakinan, seiring dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia. Bukan mudah untuk nak jadi presiden, guys. Besar-besar telah kita bangun. Ke depan kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar itu seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kita sambungkan dengan kawasan-kawasan industri kecil. Kita sambungkan dengan kawasan-kawasan ekonomi khusus. Kita sambungkan dengan kawasan-kawasan pariwisata. Arahnya harus ke sana. Fokusnya harus ke sana. Poiners, setiap pemimpin pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan dalam kiprah memimpinnya. Itu yang saya nak cakap, guys. Saya harus menyadari bahwa ada banyak jasa dan kehebatan yang telah diperbuat oleh putra-putri terbaik bangsa, dalam hal ini presiden-presiden kita dalam memajukan negara tercinta kita, Indonesia. Lalu, dari ke-7 presiden-presiden tersebut, siapakah presiden yang menjadi favorit Poiners? Okey guys, saya nak tanya soalan ni kak. Kepada penonton-penonton antara 7 presiden tadi kan, okay, siapakah presiden favourite anda? Okay, so nanti boleh komen di ruangan komen. Okay, so bagi saya tidak kira lah di mana negara sekalipun, presiden ni merupakan seorang yang sangat penting, yang perlu ada satu pendirian ataupun semangat yang sangat sangat padu, sangat mantul, yang mana kita dapat lihat tadi 7 presiden yang ada di Indonesia. Saya pun baru tahu guys, tu saya nak react mengenai Indonesia. Saya pun baru tahu yang Indonesia ada 7 presiden sekarang. Dan Indonesia juga, saya pun baru tahu nama-nama presiden Indonesia daripada yang pertama sampai yang ke-7. Sebelum ni saya tahu, yang Presiden Soekarno yang pertama, dan Presiden Joko Widodo, dan yang ke-6 tadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tu pun saya pernah dengar dulu tapi saya tak ingat. So yang lain tu saya tak pernah dengar langsung. So ni first time untuk saya tahu mengenai Presiden Indonesia, guys. Okay, so bagi saya setiap presiden tu walaupun jangka dia punya pemerintahan ada yang lama, ada yang
sekejap sahaja, sedikit masa saja, tetapi bagi saya kesemua yang ada jasa yang telah mereka berikan kepada negara, okey, tak kira lah walaupun dalam masa setahun ataupun yang 30 tahun tadi, so kesemua ada dia punya jasa dan sumbangan mereka kepada negara Indonesia lah. Okey, so video pun dah panjang guys, so saya rasa ya, macam saya cakap tadi, semua presiden sangat ya, kita perlu hormat semua presiden kerana mereka telah memberikan sehabis baik mereka terhadap negara. Tidak tadi pada awal tadi ada beberapa pemodenan, beberapa pembangunan, beberapa pendidikan, macam-macam, beberapa yang keberagaman. So itu merupakan satu yang sangat power untuk ataupun sangat mantul untuk sebuah negara. So itu saja daripada saya untuk kali ini, untuk gara-gara presiden ini Indonesia jadi begini. So jika anda ada beberapa cadangan untuk yang reaction yang seterusnya, boleh terus komen di ruangan komen, dan juga lupa untuk subscribe, like, komen dan share kerana banyak lagi yang akan saya react untuk anda semua. So stay tune, bye bye.